Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, kembali di program News from the Future bersama saya Rara Sihan, The Revealer Lady. Hari ini kita akan membahas apa pesan profetik yang harus kita waspadai, yang harus kita terima, mengingat terjadinya serangan ke bangsa Israel yang terjadi baru kemarin ini, saudara. Kita akan bahas bersama-sama. Saudara, kita melihat di berita bahwa kemarin ada serangan kepada bangsa Israel oleh Hamas, di mana tercatat di waktu kemarin, saudara, ada 300 sampai 350 korban meninggal dunia, ada 1.800 luka-luka, dan itu banyak menyerang anak kecil dan wanita-wanita Israel, dan itu serangan mendadak, serangan yang tiba-tiba. Hamas memberikan serangan 5.000 roket yang masuk kepada bangsa Israel. Secara alam fisik kita lihat itu peperangan. Secara alam fisik kita melihat serangan dalam bentuk senjata. Tapi kita harus waspadai bahwa ada sesuatu di alam roh, di dunia supranatural yang akan menjadi pesan profetik buat kita semua. Kalau kita lihat, saudara, Perdana Menteri Israel Pak Benjamin Netanyahu, beliau menyampaikan pernyataan ketika ada perkumpulan dengan PBB, bahwa dia menyatakan bahwa dulu bangsa Israel memiliki sejarah, yaitu pemimpin mereka Musa. Saat Musa membawa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Musa berkata kepada bangsa Israel, ada dua pegunungan yang harus kau pilih, yaitu pegunungan Gezim atau pegunungan Ebal. Gezim itu berbicara adalah berkat, Ebal adalah kutuk. Kalau hari ini ada terjadi serangan bangsa Israel, Tuhan juga sama memberikan pilihan. Dan bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk seluruh bangsa-bangsa yang hidup kita. Mana yang saudara mau pilih? Gunung Gezim atau Gunung Ebal? Di mana Gezim berbicara berkat, Ebal berbicara kutuk. Setiap hari kita dihadapkan atas dua pilihan. Apakah saudara memilih berkat atau saudara memilih kutuk? Kalau kita mau hidup damai, kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, hidup berdasarkan firman Tuhan, maka berkat yang kita terima. Tapi kalau kita mau perang, kita perpecahan, tidak mau mengampuni, tidak mau mengalah, itu akan muncul kutuk. So hari ini kita akan bahas, saudara, karena Saudi Arabia menurut berita mereka mulai mau membuat naturalisasi dengan bangsa Israel, dan itu merupakan catatan terbaru dalam sejarah. Negara Arab memilih berkat. Dia tidak mau lagi mengalami peperangan, dia mau berdamai, dia mau terima blessing. Tuhan mau buat rekonsiliasi buat anak-anak Abraham, Ishak dan Ismail akan bersatu untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tiba-tiba ada serangan mendadak. Tiba-tiba kita lihat bahwa ada pihak-pihak yang tidak menyukainya. Oleh karena itu Hamas secara tiba-tiba menyerang Israel secara mendadak dan berusaha mengacaukan setiap rencana perdamaian. Seperti yang kemarin kita sudah tayangkan di YouTube sebelumnya, bahwa ketika bangsa Israel hari ini sedang terjadi rekonsiliasi, ada kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu, berusaha memberi hal-hal yang gak enak dalam meja perdamaian itu. Dan ternyata manifestasinya terjadi bahwa Hamas menyerang bangsa Israel. Dan kalau kita lihat, saudara, mengingat tahun 1973, bangsa Israel juga pernah diserang secara besar-besaran, itu saat perayaan Yom Kippur. Dan ketika itu mereka memenangkan peperangan, itu dikenal dengan perang 10 hari. Dan saat ini mereka juga baru saja merayakan perayaan-perayaan yang luar biasa, yaitu perayaan sukacita, perayaan Simchat Torah. Mereka sedang sabat, mereka sedang mengalami sukacita, mereka sedang menari dengan firman, mereka sedang mengklaim janji-janji Tuhan. Tapi di tengah perayaan, di tengah sukacita, mereka digempur kembali. Bagi orang biasa, ini hanya peperangan biasa. Tapi bagi kita ada pesan profetik. Oleh karena itu saksikan apa saja pesan profetiknya. Yang pertama, Tuhan katakan, Tuhan sedang memisahkan negara kambing dan negara domba. Dalam Matius 10 Tuhan katakan, Tuhan datang membawa pedang dan Tuhan membawa pemisahan. Tuhan sedang melepaskan pedangnya kepada bangsa-bangsa, di mana Tuhan akan memisahkan mana negara kambing, mana negara domba, mana negara-negara yang akan menerima blessing Tuhan, mana negara-negara yang mau mendukung bangsa pilihan Tuhan, tapi mana negara-negara yang mau memberikan keributan, memberikan perpecahan, memberikan perang. Itu bangsa yang siap-siap untuk menerima kutuk daripada Tuhan. Karena setiap bangsa melalui peristiwa ini sedang diperhadapkan Mount Gezim atau Mount Ebal, berkat atau kutuk. Yang kedua, pesan profetik yang harus kita pahami, saudara, musuh tidak senang akan kemenangan sukacita yang bangsa Israel alami. Mengingat perang Yom Kippur itu adalah
peringatan ke-50 tahun. Dari tahun 1973 sekarang 2023. Israel menang perang 10 hari dan diserang saat hari raya juga. Artinya apa saudara? Hari-hari ini kita harus tetap berwaspada. Karena di balik kemenangan, di balik perayaan ada musuh-musuh yang gak suka. Musuh-musuh yang gak mau ada penggenapan. Kalau kita lihat dari perayaan-perayaan Yahudi, Sukkot atau perayaan Simchat Torah atau Tabernakel itu merupakan salah satu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Shavuot itu sudah digenapi dengan Pentakosta oleh para rasul. Kalau kita lihat Passover itu juga digenapi oleh Jumat Agung ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau kita lihat hari ini juga Rosh Hashanah tentang penyucian Serunai, itu bagaimana kedatangan Tuhan, dan juga Simchat Torah bagaimana Tuhan akan datang kembali untuk menjemput setiap kita tentang kedatangan Mesias. Karena Simchat Torah adalah berbicara firman yang menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang akan datang. Kenapa pertanyaannya ada musuh yang harus menyerang pada Sukkot dalam Simchat Torah? Karena mau mengingatkan bahwa mereka musuh-musuh bukan sedang menyerang manusianya, menyerang bangsa Israel. Mereka musuh sedang menyerang Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan keperkasaannya. Tuhan akan menunjukkan pembelaannya kepada bangsa pilihan Tuhan. Oleh karena itu dalam 2 bulan ke depan kita lihat siapapun musuh-musuh bangsa Israel, Tuhan akan menghukum Hamas. Tuhan akan menghukum Iran melalui alam semesta. Catat ini baik-baik saudara. Yang ketiga, Sukkot berbicara hujan akhir atau the last rain movement, berbicara bagaimana Tuhan sedang memberikan waktu-waktu terakhir penuaian revival yang terjadi. Dan tiba-tiba kita lihat di hari Sukkot ada penyerang tiba-tiba buat bangsa Israel. Ini berbicara mengenai nubuatan yang nanti akan terjadi di Gog Magog. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Matius 24. Karena kita tahu tanda akhir zaman adalah peperangan dan tanda-tanda mengenai deru perang. Ketika Israel hari-hari ini mereka sedang merayakan Simchat Torah, mereka sedang berseru-seru meminta hujan akhir, hujan lawatan, tapi tiba-tiba diserang, seolah-olah Tuhan mengizinkan kegelapan itu untuk menunjukkan bahwa akhir zaman sudah semakin dekat, bahwa neraka musuh pun takut, mereka gentar karena akhir zaman sudah semakin dekat. Tapi kita harus percaya di tengah peperangan, di tengah serangan atas bangsa Israel, revival pasti terjadi buat umat pilihan Allah. Kita percaya di tengah peperangan ada penuaian jiwa besar-besaran. This is the last and the greatest revival. Ketika mereka di tengah peperangan, mereka akan berseru, mereka akan berjumpa dengan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya ini waktunya bangsa Yahudi akan mengalami revival. Amin saudara. Yang keempat, Iran adalah musuh utama Israel. Kita lihat Hamas salah satunya dibiayai oleh Iran. Arab, Abu Dhabi, Dubai sudah mau berdamai dengan Israel. Kita tahu saudara, negara-negara Arab mereka sudah mulai mencanangkan untuk berdamai dengan Israel. Tetapi tiba-tiba Iran marah. Dia nggak mau berdamai, dia berusaha merusak setiap persekutuan damai. Iran itu berbicara Ebal, berbicara pegunungan Ebal yang dia pilih, yaitu berbicara kutub. Irak juga anak Abraham saudara. Irak juga adalah keturunan Abraham. Tetapi ada spirit yang menguasainya, yaitu spirit antikris, spirit Amalek. Sehingga mereka tidak suka damai, mereka tidak suka berkumpul, mereka maunya pecah, mereka maunya perang, gak mau ada persatuan. Tetapi saudara percaya di tengah agenda musuh yang membuat perpecahan, pesan profetiknya Tuhan akan tetap membawa kedamaian. Tuhan akan menjadi juru damai buat keturunan Abraham. Negara Ishak, negara Ismail akan bersatu dan berdamai. Amin saudara. Dan yang kelima, 70 berbicara Gog dan Magog. Tuhan katakan 70 itu juga berbicara bagaimana di Sukkot saudara, orang Israel itu mempersembahkan 70 korban untuk dipakai pendamaian dan juga untuk memberkati bangsa-bangsa. Oleh karena itu kita berdoa bahwa peperangan yang terjadi ini, bagaimana yang sedang dialami bangsa Israel, itu merupakan cara Tuhan supaya bangsa Israel akan memblessing bangsa-bangsa. Artinya apa saudara? Biar lewat kejadian ini Israel dipulihkan, dibangkitkan, mengalami revival, dan mereka akan blessing bangsa-bangsa. Kita tolak semua yang prematur, kita tolak perang dunia ketiga, kita tolak semua apapun agenda jahat yang prematur. Tapi kita percaya hanya agenda Tuhan yang jadi. Sebelum kesudahan segala sesuatunya, kita percaya revival pasti terjadi. Pemulihan ada atas umat pilihan Tuhan. Amin saudara. Ini waktunya Israel, dulu Israel memblessing bangsa-bangsa dari Israel ke negara barat, negara timur, ke Asia, ke Indonesia lewat penginjilan. Tapi hari ini kita percaya kemuliaan Tuhan akan mulai dari Indonesia ke Asia, ke barat, sampai ke Israel, membawa suara revival. Amin saudara.
Dan kalau kita lihat berita, Amerika Serikat berkata bahwa dia akan stand with Israel. Ini tanda bahwa di tabernakel bahwa Tuhan kasih pilihan. Kalau kita memberkati Israel, kita akan diberkati. Kalau kita mengutuk Israel, kita akan dikutuk. Dan Amerika Serikat, mereka sudah mendeklar, mereka mendukung Israel. Dan dia akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Benyamin Netanyahu sudah mendeklarasikan, dibilang seperti ini, kita sedang dalam masa peperangan. Benyamin Netanyahu berkata, we are not operation, we are under the war. Artinya Israel sudah menggemakan peperangan dan kita akan menyerang lebih keras lagi. Benyamin Netanyahu berkata seperti itu, we will fight harder. Mereka akan menyerang lebih keras lagi. Saudara, kalau melihat peristiwa ini, kita ingat bagaimana di Ziklag, saudara. Daud mengalami serangan daripada bangsa Amalek, di mana wanita, anak-anak tiba-tiba diculik, hartanya dijarah, mereka mengalami titik terendah, mereka menangis berseru-seru, dan bahkan banyak umat yang menyalahkan Daud, mau melempari Daud dengan batu. Tapi di masa seperti itu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, selain 5 poin tadi tentang pesan profetik ini, saudara, kita mau percaya juga ada 3 hal ini, saudara. Bagaimana kisah Daud di Ziklag. Yang pertama, melalui kejadian ini, seperti Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Maka Israel, mereka akan mengenal Tuhannya, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan akan menguatkan iman mereka, dan perkenanan Tuhan akan datang atas bangsa Israel dan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Yang kedua, peristiwa di Ziklag, tiba-tiba Mesir memberikan roti pada bangsa Israel ketika Daud di Ziklag. Sama pesan profetiknya hari ini, tiba-tiba akan ada musuh-musuh Israel yang justru akan membantu Israel. Mereka akan berbalik dan mereka akan menjadi sekutu Israel dan membantu kemenangan atas bangsa Israel. Yang ketiga, Amalek dikalahkan dan juga dijarah, dan akhirnya semua harta benda Amalek menjadi milik bangsa Israel. Artinya apa, saudara? Melalui peristiwa ini kita berdoa akan ada pembalikan keadaan. Israel, bangsa pilihan Tuhan, akan mengejar musuh mereka dengan kuat. Mereka akan menang dan mereka akan mendapatkan jarahan-jarahan daripada musuh-musuhnya. Amin, saudara. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap kuat. Jangan kita takut akan berita perang, tapi kita tetap melekat dengan firman Tuhan, melekat dengan hadirat Tuhan, dan percaya di balik deru perang ada kemenangan yang luar biasa, ada berkat yang sedang Tuhan berikan buat setiap kita. Mari saya mau ajak setiap kita selama 60 hari ke depan, kita mau terus deklarasikan Mazmur 118 untuk bangsa Israel, dan kita percaya, kita terus deklarasikan Shalom Israel, Shalom Yerusalem. Kita percaya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang maha dahsyat ada bersama Israel, dan itu akan membuat bangsa Israel menang, dan seluruh umat percaya pun kami akan menerima kemenangan yang gilang gemilang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tetap semangat semua, biar kita tangkap semua yang dari Tuhan, dan kita tolak kebasmatakan semua agenda si jahat, semua serangan balik, tuntutan dan intimidasi dalam bentuk apapun. Kita hanya menerima yang dari Tuhan, damai, sejahtera, sukacita, kemenangan, dan berkat-berkat yang melimpah. Amin, saudara. Akhir kata, saya Rara Sian Revealer Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.